Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Leli Puji Lestari, mahasiswa S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercu Buana Jakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas Form 8 mata kuliah Auditing 1. Dalam Form 8 ini saya akan menjelaskan mengenai praktik auditing. Yang pertama adalah penilaian risiko. Tahap dalam penilaian risiko terdapat 3 tahap, yaitu yang pertama adalah pra-penugasan. Tahap pra-penugasan ini adalah tahap ketika kita akan menilai risiko, apakah risiko ini bisa kita terima atau risiko terlalu tinggi sehingga risiko kita tolak. Apabila kita menerima, kita akan melanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu tahap perencanaan audit. Dalam tahap perencanaan audit ini kita akan menyusun prosedur pelaksanaan audit menyeluruh. Kemudian selanjutnya yaitu pelaksanaan prosedur penilaian audit. Nah, pada pelaksanaan prosedur penilaian audit ini kita akan menilai resiko-resiko yang akan timbul atau menilai RSSM, yaitu resiko salah saji pada laporan keuangan di tingkat asersi. Nah, dalam penilaian ini kita harus mengingat beberapa hal, yaitu faktor dari resiko ini muncul. Faktor-faktor apa saja yang dapat mempengaruhi resiko-resiko ini ada. Kemudian materialitas. Materialitas ini sangat penting karena materialitas ini adalah seberapa besar salah saji yang dapat kita tolerir. Selanjutnya yaitu pengendalian internal. Pengendalian internal ini adalah bagaimana proses internal perusahaan dalam bekerja dalam mengolah laporan keuangannya. Setelah kita memperhatikan beberapa hal tadi dan melakukan tahap-tahapan audit, kita akan menghasilkan output yaitu nilai RSSM. Kita akan mendapatkan hasil berapa nilai dari resiko salah saji ini dari laporan keuangan di tingkat asersi. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan penilaian resiko, kita telah mendapatkan nilai dari RSSM ini sendiri, kita melanjutkan ke risk response. Nah, dalam risk response ini sendiri ada 2 hal yang harus kita pahami, yaitu perencanaan tanggapan menyeluruh dalam prosedur pelaksanaan audit. Nah, kita harus membuat tanggapan menyeluruh terhadap nilai RSSM yang tadi yang telah kita peroleh, sehingga kita akan menghasilkan output berupa melahirkan tanggapan menyeluruh mengenai proses penilaian risiko terhadap RSSM. Dan yang kedua yaitu terus mengimplementasikan nilai-nilai RSSM ini dan menurunkan risiko sekecil mungkin. Kemudian kita menghasilkan output yaitu laporan dari hasil audit atau laporan dari temuan-temuan audit. Nah, selanjutnya yaitu pelaporan resiko atau risk reporting. Dalam pelaporan resiko ini kita harus memperhatikan faktor baru yang muncul, kemudian perubahan materialitas, karena materialitas ini sering kita dalam melaksanakan audit kemungkinan bisa berubah. Kemudian pengkomunikasian audit dengan pihak-pihak terkait, kemudian selanjutnya kesimpulan dari resiko yang diperoleh. Setelah itu kita akan mengevaluasi hasil atau bukti-bukti audit yang kita peroleh. Ketika kita mengevaluasi bukti audit yang diperoleh, apabila bukti-bukti tersebut ini masih kurang lengkap, mungkin kita bisa melakukan pekerjaan tambahan. Kita akan menentukan pekerjaan tambahan apa saja yang perlu kita tambahkan dalam pelaporan audit ini. Apabila dokumen-dokumen yang kita butuhkan semuanya sudah selesai, selanjutnya kita akan melakukan penyusunan laporan hasil audit. Setelah melakukan penyusunan laporan hasil audit, kita akan menentukan opini apa yang sesuai dengan hasil audit yang telah kita lakukan. Nah, setelah penyusunan laporan setelah menentukan opini, kita akan membuat laporan audit independen. Nah, laporan audit independen ini seperti laporan audit independen yang telah dibuat oleh auditor-auditor. Soal yang kedua yaitu jika saya
diminta untuk mewawancarai Direktur Keuangan dari PT Asabri. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang akan saya sampaikan? Jika saya diminta untuk mewawancarai Direktur Keuangan PT Asabri, pertanyaan yang saya akan sampaikan yaitu saya akan menanyakan bagaimana saldo awal dari hasil audit tahun sebelumnya. Kemudian saya akan menanyakan bagaimana pengendalian internal di PT Asabri. Kemudian PT Asabri ini perusahaan yang bergerak di bidang seperti apa. Selanjutnya saya akan meminta hasil dari laporan keuangan PT Asabri tahun 2017, kemudian melihat dokumen-dokumennya, kemudian akan menanyakan mengapa di sini ada peningkatan laba sebanyak ini, dan meminta kepada Direktur Keuangan untuk menunjukkan dokumen-dokumen yang mendukung atas transaksi-transaksi yang ada di laporan keuangan PT Asabri. Telah tersedia annual report atau laporan tahunan PT Asabri. Di sini akan menjadi dasar analisa di mana letak fraud yang diduga terjadi di PT Asabri. Kemudian laporan keuangan ini juga akan mendasari kita mengerjakan soal nomor 2B, 2C, dan seterusnya. Langsung saja saya menuju ke laporan keuangan PT Asabri. Di sini ada laporan keuangan PT Asabri periode 31 Desember 2017. Di sini terdapat surat pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan, yaitu Sony Wijaya sebagai Direktur Utama dan Hari Santianto sebagai Direktur Investasi dan Keuangan. Dokumen ini telah ditandatangani, yang artinya ini telah selesai diperiksa. Kemudian ada laporan auditor independen dari PwC yang menandatangani adalah Yusuf Wibisana. Kemudian ini laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Yang terakhir terdapat catatan atas laporan keuangan PT Asabri. Laporan-laporan keuangan ini akan kita olah untuk menganalisa di mana letak fraud PT Asabri. Di sini sudah saya pindahkan laporan keuangannya di dalam Excel. Saya mengambil data dari laporan posisi keuangan dan mengambil data dari laporan laba rugi. Di sini jika kita lihat di laba bersih tahun berjalan terdapat peningkatan laba yang sangat signifikan, yaitu sebesar 710%. Di tahun 2017 laba 143 miliar 811, sedangkan di tahun 2016 hanya 116 miliar 463. Nah, laba yang signifikan ini patut dicurigai bahwa telah terjadi fraud di PT Asabri. Di sini saya akan menyediakan persentase peningkatan yang signifikan unsur-unsur dari laporan laba rugi PT Asabri. Terlihat bahwa terdapat penurunan pada program akumulasi iuran pensiun, kemudian peningkatan pendapatan lain-lain bersih, dan di sini ada penurunan pengembalian investasi iuran pensiun, kemudian ada peningkatan kenaikan liabilitas manfaat polis masa depan. Dan jika kita lihat di laporan posisi keuangan, di sini jumlah aset PT Asabri meningkat. Di sini peningkatan aset Asabri yaitu ada di akumulasi iuran pensiun. Kemudian efek-efek di sini peningkatannya cukup
signifikan. Kemudian deposito berjangka, di deposito berjangka sendiri ini peningkatan hampir 2 kali lipat. Kemudian di ekuitas peningkatannya tidak terlalu signifikan. Nah, selanjutnya untuk melihat lebih rinci, kita akan kembali ke laporan keuangan. Di sini tadi kita melihat yaitu pendapatan lain-lain bersih yang ada peningkatannya. Poin nomor 25, di catatan poin 25 kita akan melihat di lampirannya. Di sini poin 25 yaitu pendapatan lain-lain bersih. Di sini ada peningkatan di penurunan nilai atas properti investasi. Di sini yang tadinya rugi sebanyak 80 miliar, kemudian di sini tidak ada. Nah, penurunan nilai atas investasi ini dapat kita cek lebih jauh mengapa terdapat perubahan yang sangat signifikan. Kemudian nanti kita akan memeriksa dari investasi-investasi PT Asabri mana yang memang mempengaruhi terjadinya atau yang memang terjadinya fraud. Di sini kita akan melihat di sini kita mau melihat reksadana dari PT Asabri. Nah, di sini di pendapatan investasi, pendapatan di penghasilan investasi, terdapat pendapatan aset bersih di sini yaitu terdapat kenaikan sebanyak 4 miliar, yaitu kenaikan yang sangat signifikan ya. Di sini adalah kenaikan atau penurunan nilai aset investasi tersedia untuk dijual, di sini naik sangat signifikan. Kemudian ada lagi yaitu di sini revaluasi aset tetap juga meningkat, yang tadinya tidak ada kemudian menjadi 12 triliun 12 miliar. Nah, dari data-data ini kita dapat melihat dari investasi PT Asabri yang akan kita cek terlebih dalam dokumen-dokumennya, kemudian mengadakan investigasi mengapa terdapat kenaikan yang sangat signifikan. Setelah itu tentang materialitas berapa
kadar materialitas yang akan diambil untuk audit laporan keuangan ini, yaitu saya akan menjelaskan lebih lanjut di file Excel. Materialitas ini yaitu materialitas ini sendiri yaitu suatu tolerir atas kesalahan yang dapat di materialitas sendiri. Ini adalah suatu kesalahan yang dapat ditolerir dalam pelaksanaan audit. Nah, ada 3 materialitas, yaitu overall materiality, overall materiality ini memiliki rumus, yaitu 3% dikali laba atau rugi sebelum pajak. Nah, kita langsung saja masukkan rumus 3% dikali laba rugi sebelum pajak tahun 2017 ini sebanyak 28.933. Ini dalam juta rupiah. Terus kemudian performance materiality, rumusnya yaitu 70% dikali overall materiality. Performance materiality ini berguna untuk pengambilan keputusan dalam audit. 70% dikali selanjutnya yaitu AM atau assertion materiality. Di sini rumusnya sama, 3% dikali dengan OM. Kita masukkan rumus 3% dikali dengan ini adalah data materiality yang kita gunakan untuk audit PT Asabri.